Halo Bapak Ibu semua, salam sehat semuanya. Ini berikut analisa untuk dari pair gold, pound yen, sama pound USD untuk tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Dari gold, kita mulai dari gold. Kita lihat candle chart weekly-nya. Weekly kita bisa lihat gold minggu kemarin sempat dia di awal minggu turun. Lalu dia close dengan very bullish, bullish-nya sangat kuat. Dia turun untuk menjemput di retest di area support kuatnya di sekitar 1789, 1788. Lalu kita bisa lihat ke daily. Kita lihat di daily-nya gold. Gold kita lihat di daily dia membentuk struktur bearish. Di sini kita bisa lihat ada lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low. Nah, namun di sini dia gagal untuk bikin lower low lagi. Di sini dia malah bikin support dan di sini dia malah breakout supportnya dan bergerak untuk naik. Untuk mengejar ke level 1853. Kita lihat turun lagi time frame ke H4. H4 kita rapihin sedikit zona kita. Di sini di 1857. Di sini juga kita bisa rapihin untuk di sini aja nih support 1835. 1835 di sini juga kita bisa lihat ada resistance. Nah, setelah kalau udah kayak gini kita bisa lihat untuk arah trade kita mau kemana. Di sini kita bisa buy di atas 1847. Kenapa di atas 1847? Karena kalau misalnya dia breakout 1847, Bapak Ibu lihat ke kiri dia clean range-nya untuk sampai ke 1857 atau ke resistance berikutnya, nggak ada hambatan. Dan ini range yang cukup untuk kita trading yaitu sekitar 100 pip. Nah, kalau sell juga sama. Sell di bawah 1835. Sell 1835 targetnya target terdekat mungkin bisa di sekitar 1828 karena di 1829 karena di sini dia ada resistance yang resistance menjadi support. Untuk target jangka panjangnya bisa di 1813 lagi. Turun lagi ke 1813. Nah, oke, itu untuk gold. So gold sederhana. Sell di bawah 1835, buy di 1847. Selama di range ini 35 sampai 47 lebih baik no trade. Sekarang kita lihat ke pound yen, pound sterling dan yen. Pound sterling yen kita bisa lihat candle weekly-nya close weak bullish. Dia bullish tapi bullish yang tidak sekuat itu karena dia punya wick yang cukup besar di sini Bapak Ibu seperti rejection. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dia seolah-olah seperti break dan retest kembali ke support yang menjadi resistance yang menjadi support di sini. Tapi kalau kita perhatikan lagi, di sini dia ada support. Nah, di sini dia breakout dan pound yen tadinya dia mau fake out nih di sini. Dia tadi mau fake out, mau balik lagi ke zonanya, tapi gagal dan maka close di bawah resistance support yang menjadi resistance. Maka kalau misalnya lihat kayak gini, kecenderungan pound yen masih untuk turun sebetulnya. Kalau kita lihat dari daily candle, kita rapiin sedikit. Di sini ada support, bisa dilihat 1, 2, 3 breakout di sini. Dan di sini kita bisa gambar ada resistance. Di daily kita bisa lihat di sini setelah dia turun, retest, terus di sini ada bearish yang sangat powerful, bearish engulfing, bahkan engulf candle hari sebelumnya, bahkan sampai hari sebelumnya juga bodinya. Tapi dia gagal untuk lanjut turun. Dia malah bikin support di sini dan lanjut naik. Ini ada indikasi berarti sudah ada mulai kehilangan momentum pound yen untuk turun. Kalau misalnya kita lihat di H4, H4 kita bisa rapihin lagi sedikit. Ini di sini, lalu ini di sini, dan di sini juga kita bisa lihat ada small support.
Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas untuk plan kita adalah cari buy kalau breakout 160. Kenapa kalau buy 160 itu gampang? Karena ini clean range sekali lagi Bapak Ibu. Clean range berarti tidak ada hambatan untuk harga naik. Di range ini, di level 161.7 sampai 160, ini harga turun tanpa hambatan sama sekali. Berarti kalau misalnya dia naik juga bisa tanpa hambatan sama sekali. Kemungkinan besar untuk tanpa hambatan sama sekali. Dan ini kalau kita lihat range-nya itu sekitar 150-160 pips. Range yang sangat cukup untuk kita trading. Buy di atas 160, sell di bawah 159.23. 59.23. Below. Di sini targetnya di 18, 18, 15, 17, 15. Sekitar itu areanya. Di sini kita bisa hitung sekitar 100 pip juga range-nya dia untuk turun. Jadi ini range yang sangat cukup untuk kita trading. Kalau kita nggak harus ambil full 100 pip range-nya, tapi kita mungkin bisa ambil setengahnya, at least 50 pip udah lebih dari cukup, Bapak Ibu. Oke, poundian sederhana, tinggal cari buy di atas 160, sell di bawah 159.23. Kalau dia break lagi 161.7 ini, dia ada cenderung untuk naik lagi ke level 163.15. Itu aja dari pound yen, kita move ke pound USD. Pound USD kita lihat candle weekly-nya. Di sini ada support, area support. Di sini dia respect area support di sebelah kiri sini. Dan dia turun terus di minggu kemarin pound yen dia close sangat-sangat bullish, engulfing, bullish engulfing, pertanda bahwa ada mau pembalikan arah. Dan engulfing ini terjadi di support yang cukup kuat, support penting. Maka ini bisa menjadi indikasi bahwa pound USD akan terjadi pembalikan arah untuk ke atas atau reversal. Di daily kita turun ke daily. Daily kita bisa lihat juga dia di sini bearish luar biasa powerful nih, bearish 1 2 3 4 5 hari berturut-turut. Di sini dia retest, turun lagi, retest lagi. Nah, di sini dia udah mau turun lagi nih. Kalau misalnya kita lihat candle-nya. Candle ini mau turun lagi tapi dia gagal untuk turun, dia malah bikin support dan mendorong harga untuk naik. Di sini kita bisa mark bahwa di sini ada resistance. Di sini kita juga bisa mark, di sini juga ada resistance. Di sini ada support. Oke, kita udah punya level-levelnya, kita turun ke H4. H4 kita tinggal rapihin levelnya sedikit. Setelah dirapihin kayak gini, kita udah langsung kelihatan plan-nya, tinggal buy di atas 125.1. Ke poin 251. Satu 251 di atas ini kita buy. Targetnya mungkin bisa di sini. 125.7, ini sekitar 50-60 pip. Tapi kalau misalnya breakout-nya terjadi di London session atau New York session, yang berarti di jamnya pound sterling dan jam USD, sometimes kalau di opening market, ini resistance kecil kayak gini nggak akan dihiraukan sama harga, dia akan langsung hajar terobos sampai ke atas. Tapi kalau misalnya breakout-nya terjadi setelah misalnya 1 jam atau 2 jam setelah market open, itu kadang-kadang dia bisa respect untuk resistance atau support kecil yang kayak gini. Oke, buy di atas 251, target satunya di sini, target duanya di sini, begitu juga dengan sell. Potensi untuk sell itu ada di bawah 1, kita harus tunggu dia breakout di 1.245. 1.245 barulah kita potensi harganya untuk lanjut turun. Dan kalau untuk turun sendiri,
targetnya itu at least dia sampai 1.23, 2.33. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa ini nggak dihiraukan? Kenapa di sini kan ada resistance tadinya nih? Kenapa ini tidak dihiraukan? Karena di sini kita bisa lihat nih terjadi 2 kali breakout atas, breakout bawah. Berarti artinya harga sekarang recent price action udah tidak respect lagi sama level ini. Berarti level ini bisa kita buang aja. Kalau misalnya dia masih respect, harusnya dia tidak akan semudah itu untuk breakout ini, dan di sini harusnya dia respect dulu sedikit, baru naik dulu, baru nanti dia turun lagi. Tapi di sini dia udah nggak ada respect-nya lagi sama level yang 1.238 ini. Dia breakout atas, breakout bawah. Maka level ini bisa kita hapus aja. Oke, sekian untuk weekly analysis minggu ini. Semoga sehat selalu dan semoga salam profit.